Tega sekali mereka. Padahal aku lagi payah banget di depan mata mereka. Sakitku benar-benar serius, sakitnya semakin parah. Tapi tetap aja saat aku minta tolong, tidak ada yang sudi menolongku. Jahat kalian semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Namira, Michi? Dokter bilang, alat indikator medis yang terpasang di tubuh Namira itu Bener kan, Ah? Apa kata saya, ha? Ini semua akal-akalannya dia. Dia itu pengen kabur. Pak Al, saya mohon izin bawa Ibu Sekar ke kantor polisi. Dengan adanya beberapa alasan tadi, salah satunya Bu Sekar yang membakar korden. Dan Bu Sekar juga memanipulasi datanya dia supaya dia bisa masuk rumah sakit jiwa ini. Saya yakin dia akan dihukum lebih berat. Ya? Udah, nggak usah marah kayak begitu. Ya. Tenang. Stefan. Udah, Papa sama Elsa pulang ya. Ya Pak, saya juga mau langsung ke rumah sakit ngecek keadaan Namira sama bapaknya. Papa hati-hati sama Elsa. Ya. Kalau ada apa-apa di jalan, telepon saya. Ya, kamu juga ya. Iya Pak. Ayo kita pulang ya. Saya minta maaf udah bentak kamu. Oke. Apa-apa. Hati-hati ya. Jalan. Ayo. Misi. Oh baca. Baca apa, Adek? Ini angka berapa, Dek? Sa? Angka berapa? Sa? Satu. Oh, pinter. Ini kakak. Ini adik. Ini siapa? Miss Kiki, ya. Miss Kiki kecil. Ini huruf 1. Oh iya. Ini nih Adisa panggilnya Mas nih. Mas Ini? udah gede nih, bukan Ini adik apa? lagi ya. Nih, Mas Askara ya. Iya, Mas Mas Askara. Asgar. Mas ya? Mas dong. Aduh. Iya. Aduh. Alah, Oh nggak udah mau mulai. baca, bosen. Belajar baca-bacanya Nyalain TV bosen. aja, Ki. Stop. Itu tuh, stay. Jangan diganti. Tadi balik. Itu. Yang Ya tadi berita. Breaking news, telah terjadi kebakaran yang telah melalap sebuah gedung rumah sakit jiwa Tetap Waras yang berada di daerah Jakarta. Mobil pemadam kebakaran sedang menuju lokasi kebakaran. Itu kan yang rumah melahap sakit rumah jiwa sakit tempat tersebut. Sekar Hingga saat diobservasi. ini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui. Ibu, Terus kasih tau Al deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Ma. Ya memang kuat pendapatnya kalau kebakaran tersebut terjadi karena ulahnya Bu Sekar sendiri. Kebetulan ada saksi mata yang melihat Bu Sekar sedang membakar korden. Itu orang benar-benar nggak punya hati nurani ya. Dia nggak pernah mikir apa bisa makan korban pasien-pasien yang lain. Dia benar-benar nggak punya hati, sekali keterlaluan. Ya begitulah, Ma. Aku pun juga heran. Sepanjang hidupnya cuma didedikasikan untuk balas dendam. Jadi emang bener kan? Berarti fix dia tidak mengalami gangguan jiwa. Itu cuma alasan dia supaya bisa keluar dari penjara, ya kan? Enggak, Ma. Itu cuma caranya Bu Sekar untuk mengelabui polisi supaya lolos dari jeratan hukum. Ya untung aja sih nyawanya masih selamat, Ma. Melakukan sebuah strategi tapi kejebak sama strateginya sendiri. Aduh, bener-bener di luar ini ya, di luar ekspektasi bener-bener. Aduh, Mama lihat beritanya aja nggak tega. Terus gimana sekarang kondisi dia? Lagi dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan lagi, Ma. Nanti aku update lagi kalau aku dapat kabar apapun ya. Sekarang aku mau ke rumah sakit dulu nengokin Namira sama Pak Adnan. Ya udah, kamu hati-hati. Beneran, kamu harus hati-hati. Mama tunggu di rumah ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sekar ini hatinya terbuat dari apa ya? Sudah di dalam tahanan masih saja tidak mau tobat? Atau justru memang dia sudah tidak punya hati? Hamba mohon kepadamu ya Allah untuk melindungi keluarga hamba. Amin. Nyuci mobil udah. Manasin mobil udah. Apalagi nih? Jangan-jangan Nina lagi nelfon. Siapa nih? Gue nggak kenal nih nomor. Siapa ya? Angkat aja deh. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, saya Indra. Ini siapa ya? Oh, ini admin lab tes DNA saya waktu itu. Udah deh, gini deh, saya tuh udah nggak minat. Balikin aja uang saya, refund, ya. Hah? Oh, jadi hasil tes DNA saya itu yang kemarin terselamatkan? Hah? Sudah diuji dari... Udah diuji? Oke. Iya, Mbak. Kirim ini ya lokasinya, saya ke sana ya. Ya. Iya, secepatnya, ya. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya menyelamatkan Bu Sekar supaya Bu Sekar itu dihukum dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Saya nggak bisa pikir, Pak. Dia bisa senekat itu, padahal kondisinya lagi sakit. Ya, namanya orang sudah punya dendam, pepet, apapun bisa dilakuin tanpa pikir panjang, kan? Betul, Pak. Dan mungkin dendamnya begitu besar, Pak. Sampai dia nggak rela kalau dendam terhadap Bapak dan keluarga tidak terbalaskan dulu. Ya. Ya, sudah ada kenyataannya tapi memang begitu. Tapi sih sekarang dia udah nggak bisa pura-pura gila lagi untuk bisa lolos dari hukuman penjara. Malah menurut saya hukumannya akan semakin berat dengan beberapa perbuatannya yang ditambah sama dia, kan? Betul, Pak. Betul. Dengan kejadian seperti ini, artinya alibi dia untuk pura-pura gila terpatahkan, Pak. Memang nggak pantas orang sejahat Sekar itu menghirup udara bebas, nggak pantas. Ya. Kondisi Namira gimana? Kondisinya semakin menurun, Pak. Jujur saya sangat khawatir dengan seperti ini. Ya Allah. Kita coba ke ruangannya. Baik, Pak. Bu Pawan, saya nggak mau di sini. Harusnya saya mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Sudahlah, Bu. Jangan berisik. Nanti bisa mengganggu tahanan yang lain. Makanya keluarin saya dari sini, Bu Pawan. Tidak akan, Bu. Bahkan Ibu akan dituntut lebih berat lagi. Jika memang Ibu terbukti yang membakar rumah sakit jiwa itu. Sudahlah, Bu. Jangan bikin ulah lagi. Ayo masuk. Sepertinya mereka lebih ganas dari sebelumnya. Aku harus pakai strategi menghadapi mereka. Saya sakit. Tolong kasihanilah saya. Ngomong apa sih lo? Tolong bawa saya ke rumah sakit atau klinik di penjara. Gak mau tuh. Lu aja. Apa kalian gak dengar? Kalian gak peduli dengan sesama tahanan yang sakit berat seperti saya? Enggak. Tadi aja lu dimarahin sama petugas gara-gara lu bikin kebakaran di RRC. Ya betul. Cuma acting. Gak ada yang peduli sama aku. Benar-benar jahat kalian. Alah, palingan juga acting.
Tega sekali mereka. Padahal aku lagi payah banget di depan mata mereka. Sakitku benar-benar serius, sakitnya semakin parah. Tapi tetap aja saat aku minta tolong, tidak ada yang sudi menolongku. Jahat kalian semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Namira, Michi? Dokter bilang alat indikator medis yang terpasang di tubuh Namira itu masih menunjukkan kalau kondisi Namira masih stagnan. Gak ada perubahan, Al. Detak jantungnya juga masih sama, masih normal. Tapi Namira juga belum sadar sampai sekarang. Iya, dokter juga udah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita cuma bisa bantu doa, Pak. Bu Sekar ini memang sangat di luar nalar ya. Iya, meskipun sekarang dia lagi di sel, tapi dia tetap berusaha untuk membalaskan dendamnya, Pak. Gimana? Maksudnya, Pak? Mama Sekar gimana? Ya, rumah sakit jiwa tempat Bu Sekar dirawat hampir nyaris terbakar semuanya. Itu karena perbuatan beliau sendiri. Bu Sekar merencanakan kebakaran tersebut untuk dia ingin kabur dengan situasi seperti itu. Ya, tapi seperti senjata makan tuan, Pak Adnan. Beliau yang merencanakan, beliau sendiri yang nyaris tewas dalam kebakaran. Alhamdulillahnya masih bisa selamat. Ya, dan Pak yang menyelamatkan Bu Sekar. Kamu kenapa, Al, masih mau menyelamatkan orang seperti Bu Sekar? Alasannya cuma satu sih. Saya ingin Bu Sekar mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di mata hukum. Di dunia. Untuk urusan akhirat itu masalah Allah lah. Apa yang dikatakan Pak itu benar juga. Sekarang Bu Sekar sudah kembali ke dalam penjara. Saya sangat yakin sih. Setelah kejadian rumah sakit jiwa ini, tuntutannya akan semakin berat. Ya, saya benar-benar nggak nyangka sih. Mama nggak pernah berubah. Dan saya juga nggak rela kalau sampai Mama masih dalam kondisi baik-baik aja. Atas semua yang udah dia lakuin ke banyak orang. Mama harus dapat balasannya, Pak. Pak Adnan? Pak Adnan bagaimana kondisinya? Sudah lebih baik kan? Alhamdulillah Pak, saya sudah baik-baik aja. Luka saya juga sudah baik. Dokter juga sudah bolehkan saya pulang, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Saya bersyukur sekali Pak, saya cepat dibawa ke rumah sakit sama Bu Raisa. Jadi saya bisa segera ditolong, Pak. Iya. Ayah, nanti Marsha mau ketemu sama Bu Raisa. Marsha mau berterima kasih secara langsung karena sudah menyelamatkan ayah. Ya. Saya pun tadi juga mau ketemu sama Raisa sebenarnya. Cuman karena ada kejadian kebakaran di rumah sakit jiwa, jadi batal. Ya mungkin nanti ada kesempatannya lah ketemu. Pak Bos nelfon gue. Ada apa nih? Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam, Mir. Mir masih di sekolahnya Rena kan? Masih Pak. Ini sama para anak buahnya Rija juga lagi nungguin Gemoy. Kamu punya ini nggak nomor siapa gurunya Rena itu yang namanya Raisa ya? Punya nomornya nggak? Ya, kagak tahu Pak Bos. Kan Miss Raisa wali kelas Rena yang baru, jadi belum ada di grup. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa sih. Tadinya saya pengen telepon, pengen ngucapin terima kasih karena kan saya belum sempat bertemu nih. Cuman kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Gini aja, saya minta tolong sama kamu ya nanti. Oh, siap Pak. Laksanakan Pak. Oke, nanti saya telepon ya. Pak, saya mau lapor Pak. Ini untuk urusan yang Bapak minta tadi.